Viral dulu baru ditindak. Pernah nggak kamu dengar kalimat yang mirip kayak gitu? Atau malah udah sering? Sekarang kayaknya kalau suatu kasus nggak viral, ya nggak bakal ditindaklanjuti. Kayak keadilan tuh harus di-tag rame-rame dulu biar jalan sebagaimana mestinya. Tapi apakah emangnya harus gitu? Apa iya keadilan sekarang bergantung sama netizen? Oke, jadi fenomena ini sering disebut no viral no justice, yang artinya banyak kasus yang baru ditangani serius pas udah viral. Contohnya, kasus penganiayaan anak, ibu-ibu yang kehilangan rumah, sopir ojol yang dijebak, dan banyak lagi kasus-kasus yang awalnya tuh sepi, tapi pas video atau tweetnya rame di medsos, nah baru polisi turun tangan, media datang, semua bergerak. Jadi kayak kalau nggak trending, ya udah anggap aja nggak penting. Ada beberapa alasan kenapa ini bisa kejadian. Yang pertama itu, sistem hukum kita kadang responnya lambat. Apalagi kalau yang jadi korban itu orang biasa, bukan orang penting atau pejabat. Kedua, media sosial udah jadi panggung atau tempat buat orang-orang ngadu. Dulu orang ke wartawan ngadunya, tapi sekarang cukup ngepost di TikTok atau X. Langsung bisa sampai jutaan orang yang lihat. Dan yang ketiga, karena viral itu bisa ngasih tekanan sosial. Instansi hukum gak enak kalau dianggap diam aja sama publik. Akhirnya ya mereka terpaksa gerak. Apa ini termasuk hal yang positif? Nggak bisa dipungkiri, ada sisi positifnya juga. Viral bisa ngebantu korban yang nggak punya kuasa. Bayangin, kamu orang biasa, nggak punya uang buat pengacara, nggak punya kenalan pejabat, tapi kamu bisa viral dan orang-orang bantu karena tersampaikan informasinya. Banyak kasus yang akhirnya ketemu jalan terang gara-gara rame netizen yang ikut andil. Artinya, netizen bisa jadi alat bantu keadilan, tapi bukan pengganti hukum. Nah, masalahnya ini dia, ada juga sisi gelap dan sisi negatifnya. Viral itu juga bisa jadi pedang bermata dua. Gara-gara viral, kadang orang belum tentu salah, tapi udah dihukum duluan di internet. Netizen istilahnya udah duluan jadi hakim, jaksa, dan algojo. Kadang yang salah bisa kabur karena framingnya bagus, yang benar malah dihujat karena potongan videonya yang ambigu. Banyak kasus yang akhirnya nggak jelas, karena netizen sibuk debat soal siapa yang paling benar, padahal belum tentu tahu konteks utuhnya. Terus, kadang korban malah dimanfaatin untuk konten. Udah jatuh, masih ditonton rame-rame, disebar nggak ada disensor. Padahal itu trauma yang harusnya nggak diumbar. Dan yang paling bahaya, orang bisa jadi takut speak up. Karena mereka tahu kalau nggak viral nggak dianggap. Tapi kalau viral bisa aja dibully netizen. Jadinya serba salah. Pertanyaannya, apakah keadilan sekarang bergantung sama netizen? Sayangnya kadang iya, tapi seharusnya nggak boleh kayak gitu. Media sosial itu alat bantu, bukan satu-satunya jalan. Kalau semua harus viral dulu baru ditindak, berarti ada yang salah dengan sistem kita. Dan yang lebih miris, berapa banyak kasus yang nggak kita tahu karena nggak sempat viral. Kalau keadilan cuma buat yang viral, berarti keadilan itu bukan buat semua kan? Kita nggak butuh sistem yang viral friendly. Kita cuma butuh sistem yang adil. Bahkan buat yang nggak bisa bersuara pun dapat haknya. Karena keadilan itu seharusnya bukan milik yang paling rame, tapi yang paling butuh. Kalau kamu sepakat atau punya pandangan lain, boleh tulis di kolom komentar ya guys. Jangan lupa like kalau kamu ngerasa video ini ada manfaatnya, share supaya nunjukin kalau kamu peduli, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten tentang fenomena hidup sehari-hari yang sering kita lewatin begitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Ingat, di balik yang viral selalu ada hal yang lebih mendalam dari sekedar views dan likes. See you next time. Bye.